Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Rautomation. Jadi tugas kita hari ini di sini ngapain sih Kak Yadi? Di sini kita akan belajar mengenai rangkaian elektronika. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian elektronika. Tapi kok kita nggak ada alat ya Kak Yadi ya? Alatnya di mana nih? Alatnya? Alatnya nanti kita menggunakan salah satu web yang namanya Tinkercad. Oh, Tinkercad. Oke. Memotong pembicaraan Kak Yadi tadi, Tinkercad ini kegunaannya itu banyak sekali. Kita bisa desain rangkaian, kita bisa membuat rangkaian, tapi tanpa harus ada alatnya. Jadi kita buat modul dari rangkaian tersebut. Nah, ini adalah tampilan awal Tinkercad ketika kalian memasuki Tinkercad. Nah, di tampilan Tinkercad ini kita akan menggunakan fitur yang di pojok kanan atas. Di sini ada Create. Kita pilih Create. Di sini ada 3 bagian kan, 3D Design, Circuit, sama Code Block. Yang akan kita pelajari tentang rangkaian, berarti kita di sini pilih yang bagian Circuit. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke halaman berbagai alat komponen-komponen yang di sini. Nah, nanti kita akan belajar apa sih Kak di Tinkercad ini? Oke, di Tinkercad ini kita akan belajar pengenalan alat output dan komponen-komponen tambahan lainnya. Kira-kira Kak Supri tahu gak alat apa aja nih komponennya yang termasuk golongan dari output? Oh, untuk komponen output itu, contohnya itu LED, buzzer, dan motor DC. Intinya komponen output itu adalah komponen yang mengeluarkan. Kalau misalkan LED itu mengeluarkan apa? Cahaya, betul. Iya. Kalau misalkan buzzer mengeluarkan apa Kak? Suara. Kemudian motor DC mengeluarkan gerak. Nah, benar, pergerakan. Sekali. Nah, bagi teman-teman, nanti di materi pertama ini kita akan belajar mengenai komponen output. Kak, coba keluarin dong alat output itu. Oke, alat output tadi ada 3 yang disebut kayak dia. Yang pertama LED. Nah, yang kedua apa kayak di buzzer atau piezo. Oke, buzzer itu di sini namanya piezo ya. Nah, yang ketiga apa kayak di motor DC. Oke, motor DC. Kayak dari ketiga alat output ini gimana sih cara pakainya? Nah, untuk alat output itu dia memiliki 2 kaki dan masing-masing ada memiliki positif dan negatif. Nah, contoh untuk positif sama negatif di LED itu seperti apa sih Kak? Oke, kita ke bagian LED. Untuk LED, dia positif negatifnya itu terbagi dari kakinya. Kakinya agak belok sedikit itu dia positif, yang kakinya lurus ini dia negatif. Atau kalian bisa klik bagian ujung sini. Nah, yang positif itu dia namanya anode. Nah, yang negatif itu dia dinamakan katode. Nah, untuk di bagian buzzer juga sudah terdapat positif sama negatifnya. Oke, di buzzer ini sudah ada tanda kakinya ya. Yang positif ini ditandakan dengan garis positif, yang negatif ini ditandakan dengan garis negatif. Nah, bagaimana dengan motor DC kayak dia bagaimana membedakan positif negatifnya? Nah, kalau misalkan di motor DC itu, yang bagian positif itu yang berwarna merah, sedangkan yang bagian negatif itu berwarna hitam. Oke, ini kalian bisa perhatikan ya. Di bagian motor DC, positif itu di bagian ujungnya berwarna merah. Yang negatif itu bagian ujungnya berwarna hitam. Nah Kak, bagaimana kalau kita coba dulu nih menggunakan baterai untuk rangkaiannya? Oke, dari ketiga alat ini kita coba dari yang paling kecil. Kita coba dari LED. Nah, kayak di LED itu cocoknya dengan baterai apa sih? Kita keluarkan dulu semua baterai yang ada di Tinkercad ini ya. Boleh. Yang pertama di sini ada baterai A2. Kita keluarkan dulu ya baterai A2-nya ya. Oke. Nah, yang kedua baterai koin. Yang ketiga baterai kotak atau baterai 9 volt. Kita susun ketiga baterai ini dulu.
Nah, kira-kira kayak di kita mau pakai baterai mana dulu nih? Kita akan menggunakan baterai yang paling kecil dulu, yaitu baterai AA 1,5 volt. Oke, kita pakai baterai AA 1,5 volt. Kita coba ya, apakah LED ini bisa menyala. Nah, kita coba hubungkan bagian positif negatif. Positif itu tadi anode, kita tarik garis ke positif. Nah, negatif itu katode, kita tarik garis ke negatif. Nah, kita coba ya, apakah lampunya nyala? Kita coba klik Start Simulation di pojok kanan. Wah, Sepertinya kurang terang, Kak. Apa kita tambah baterai lagi? oke, kita tambah baterai lagi. Wah, supaya LED-nya lebih sedikit terang. Jadi baterai A2 ini kita setting menjadi 2 baterai. Nah, apakah yang terjadi? Kalau kita pakai dua baterai ini, kita coba ya di Start Simulation. Wah, kok jadi meledak, Kak? Nah, kalau gambarnya seperti ini berarti LED-nya meledak. Berarti daya baterainya terlalu besar nih kayak di. Kita harus gimana nih? Nah, kalau misalkan satu itu kurang terang, kalau Oke. dua itu meledak. Oke, berarti kalau kita menggunakan baterai A2, lebih tepatnya kalau satu tuh kurang terang, kalau dua meledak. Berarti kita coba pindah ke baterai koin kayak di. Oke, kita coba ke baterai koin terlebih dahulu. Oke, ini kita rapikan dulu rangkaiannya. Oke, kita pakai baterai koin. Kita putar dulu bagiannya. Nah, di baterai koin ini seperti biasa ya, tadi kita hubungkan bagian positif dengan negatif ke sesuai masing-masing kaki LED-nya. Anode itu positif, kita tarik ke bagian positif baterai. Katode itu negatif, kita tarik ke bagian negatif baterai. Oke. Nah, sudah, Kak. Let's go, kita klik Start Simulation. Oke, kita coba ya, apakah ya yang terjadi pada baterai ini. Oke, baterai ini menyala, cuman di sini kita ada indikator peringatan. Apa tuh, Kak, isinya? Oke, tegangannya ini yang kita hasilkan adalah 61,9 mA, sedangkan maksimal LED yaitu 20 mA. Sebenarnya bisa, cuma nyaris meledak. Jadi, tidak dianjurkan. Terus kita mau coba lagi baterai yang ke 9 volt, Kak? Oke, boleh. Kita coba yang ke 9 volt. Oke, kita coba baterai 9 volt. Seperti biasa ya, bagian positif hubungkan ke positif. Oh, ini baterainya terbalik. Kita rubah ya. Nah, bagian positif kita hubungkan ke bagian positif. Bagian negatif kita tarik ke bagian negatif. Oke, kita coba Start Simulation. Ternyata meledak. Jadi tadi kan kesimpulannya kalau misalkan kita menggunakan baterai AA, satu baterai itu kurang dayanya. Kalau misalkan kita menggunakan 2 AA itu akan meledak. Nah, kalau misalkan yang tadi yang baterai koin gimana, Kak? Kalau baterai koin dayanya cukup, cuman tidak disarankan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan 9 volt itu akan meledak. Itu ada solusinya apa enggak sih, Kak? Ada dong. Di Apa komponen tuh, Kak? ini kita ada yang namanya resistor. Resistor itu apa sih, Kak? Resistor itu sebagai penghambat arus listrik. Jadi, lampu ini bisa menahan bahkan daya 9 volt dengan adanya resistor itu. Oh, seperti itu. Coba, Kak, contohin dong. Bikin rangkaiannya seperti apa? Kita coba ya. Oke. Kita coba pakai baterai yang paling besar. Berarti baterai ini kita simpan dulu. Oke, Kak. Nah, di sini kita pakai resistor. Kita atur dulu posisinya. Nah, untuk ukuran resistornya kita setting di sini ke ohm.
nilai ukurnya ya. Nah, lalu ukurannya kita setting di 220. Oh, seperti itu, Kak. Nah, karena terlalu besar LED-nya tidak menyala, terlalu kecil resiko LED-nya pecah juga, sama seperti tadi. Oh, berarti harus pas 220 tak, Kak? Ya, yang kita anjurkan kita pakai ukuran 220 dulu, karena untuk pembelajaran. Oke. Oke, sekarang kita coba gabung ketiga komponen ini. Apakah akan aman untuk LED? Oke, pertama kaki LED tarik dengan resistor, lalu resistornya taruh di positif, lalu negatif langsung hubungkan ke negatif. Oke, kita lihat jika seperti ini atau pecah atau rangkaiannya aman. Kita cek ya. Oke. Oke, di sini rangkaiannya aman. Nah, jadi kan kalau tadi kan dengan baterai koin dia dapat nilai ampernya 60-an. Dengan resistor ini kita pakai baterai 9 volt, kita dapat nilai ampere 30,9. Nah, berarti daya ini masih tergolong aman. Oh, seperti itu. Nah, Ini kita mau mencoba lagi pakai baterai yang lain, apakah kita langsung ke buat rangkaian yang lebih rapi, Kak? oke, kita akan coba buat rangkaiannya lebih rapi. Kan kalau seperti ini kan hanya sambung-sambung kan. Sekarang kita belajar menggunakan gimana sih kita menaruh rangkaiannya supaya lebih rapi dan lebih nyaman dilihatnya. Nah, untuk membuat rangkaian lebih rapi, kita pakai komponen yang bernama breadboard. Nah, untuk ukuran breadboard itu cuma ada satu, Kak. Breadboard ini ukurannya ada 3. Yang pertama breadboard mikro, yang kedua breadboard small, yang ketiga breadboard yang besar. Nah, untuk yang kita pakai buat rangkaian itu yang apa, Kak? Nah, yang kita pakai ini adalah breadboard small. Di sini ada keterangan ya. Sekarang kita coba rapikan dulu breadboardnya. Nah, sekarang kita akan coba merangkai pada breadboard komponennya. Nah, kok pada komponen breadboard ini kok ada huruf dan nomor kayak ini maksudnya apa di breadboard ini? Nah, kalau misalkan ada positif, itu positif dari atas sampai bawah itu terhubung. Nah, kalau misalkan A, B, C, D, E itu terhubung, sedangkan kalau misalkan 1 sampai 30 setiap angka itu terpisah. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti buat rangkaian itu harus perhatikan rangkaiannya, titik letaknya. Kalau misalkan kalian nanti berbeda, misalkan satu kaki itu di nomor 1, sedangkan satu kakinya di nomor 2, itu akan terjadi tidak akan terkoneksi atau tidak akan menyala. Oh, oke. Berarti dari huruf A ke huruf F ini dia terpisah kayak dia. Iya, benar, terpisah. Oke, Di situ kan ada garis tengahnya, itu menandakan terpisahnya antara A sampai E, F sama J. Oh, sedangkan kalau positif negatifnya dia dari atas ke bawah menyatu ya kayak Iya, benar sekali. Untuk positif sama negatifnya dari atas sampai bawah itu terhubung. Kalau misalnya positif atas sampai positif bawah itu terhubung, dan negatif atas sampai negatif bawah itu terhubung. Tapi untuk positif sama negatifnya itu dia terpisah, tidak terhubung. Oh, oke, paham. Oke, seperti penjelasan kata kayak tadi ya. Jadi jalur-jalur ini itu adalah jalur sirkuit untuk komponennya. Jadi kita harus lebih memperhatikan posisinya. Oke, yang pertama kita pasang dulu LED. Nah, LED tadi kan ada positif negatif kan? Ini negatif, ini positif. Nah, kita coba pasang LED di sini. Oke, kita tarik positif, kita tarik negatifnya itu ke arah negatif sini. Oke, lalu positifnya kita pasang di huruf A. Kita coba di rangkaian yang paling dekat dulu. Oke. Nah, biar kalian nggak bingung positif negatif mana, kakak kasih perbedaan sedikit. Yang positif itu kakak kasih warna merah, negatif itu kakak kasih warna hitam. Nah, terus kita pasang apa lagi, Kak? Oke,
Karena lampu tadi sesuai pembelajaran sebelumnya, lampu itu butuh hambatan jika kita ingin pakai baterai 9 volt. Berarti kita butuh resistor ini. Nah, untuk letak resistor ini, kita taruh berseberangan. Karena dari negatif ini kita harus menemukan arus positif, maka dari bagian A sampai E harus menyeberang ke bagian kanan, F sampai J. Berarti kita taruh resistornya di huruf D dan F. Nah, kalau dari sini berarti dari arus negatif sudah nyebrang sampai huruf F sampai J ini. Oke, selanjutnya kita perlu apa? Kita perlu kabel jumper. Karena ini negatif sudah, maka kita perlu adanya arus positif. Kita butuh kabel jumper. Kita pasang di huruf J sama positif. Nah, kira-kira kalau seperti ini udah bisa nyala belum Kak Yadi? Belum dong tentunya. Kenapa? Karena belum dipasang baterainya. Oke, baterainya belum kita pasang. Sekarang kita coba tarik baterainya. Nah, seperti biasa ya, baterai ini ada positif negatif yang ditandakan dengan warna dia. Nah, merah dan hitam. Sama seperti LED tadi kita tandakan dengan merah hitam. Nah, gimana sih cara rangkainya supaya nyala? Kita tarik. Positif ini kita tarik dengan arah sesuai dengan positif yang kita rangkai untuk lampu. Nah, sedangkan negatif ini kita tarik. Negatif ini kita tarik dan kita arahkan dengan arus dari negatif lampu. Nah, seperti ini. Kita coba ya, kalau kira-kira seperti ini nyala tidak Kak Yadi? Nah, kalau misalnya gini, kemungkinan rangkaian itu akan menyala. Untuk membuktikannya, coba kita start simulation, Kak. Oke, kita start simulation di sini ya. Oke, lampunya berhasil menyala. Tadi kalau kita tidak pakai breadboard, hambatan yang kita dapat adalah 30,4. Apakah ini masih sama Kak Yadi kira-kira? Tetap sama. Oke, kita coba cek ya. Oh, tadi 30,9. Berarti masih tetap sama ya, hambatannya ya. Oke, gimana? Coba kalau kita pakai baterai koin dengan rangkaian seperti ini, bisa gak kira-kira Kak Yadi? Tentu saja bisa dong. Oke, kita coba ya. Kita coba dengan baterai koin. Kita taruh samping sini saja biar lebih mudah. Nah, negatifnya taruh mana kayak di taruh di bagian sisi negatif di kaki LED. Kalau positifnya taruh mana kayak di? Taruh di bagian positif di kabel jumper. Oke, kita coba ya. Oke Kak. Kira-kira nyala gak kayak di? Nyala dong pastinya. Nah, kalau misalnya sebelumnya tanpa resistor, hambatan yang dihasilkan adalah 60-an. Kira-kira hambatan dengan resistor ini berapa? Apakah masuk hitungan aman atau kurang? Ayo kita coba. Oke, kita coba ya. Oke, hambatannya masuk ke hitungan aman, cuman lampunya agak sedikit redup. Nah, coba kita menggunakan baterai apa Kak? Oke, kita gunakan baterai yang pertama tadi. Yang pertama yaitu baterai A2. Nah, kalau satu baterai tadi lampunya redup tanpa resistor, kalau kita pakai dengan resistor satu baterai, nyala gak kira-kira kayak di? Nggak nyala, karena dayanya terlalu rendah. Oke, kita coba dua baterai tadi. Dua baterai tadi kan membuat lampunya meledak kan? Ya. Kita coba, apakah aman? Nah, kita coba ya. 1, 2, 3.
lampu Wah. ternyata menyala. Oke, lampunya menyala dengan aman. Nah, aku punya pertanyaan nih Kak Yadi. Kira-kira kalau arus positif dan negatif ini tidak sesuai, misalnya positif dipasang di negatif, negatif dipasang di positif, apa yang terjadi Kak Yadi? Yang akan terjadi adalah LED tidak menyala. Oke, kita coba ya. Apakah berhasil atau tidak? Positif kita pindah ke negatif. Negatif kita pindah ke positif. Kita tukar posisinya. Apakah nyala? 1, 2, 3. Nah, nggak nyala. Kira-kira kenapa nggak nyala Kak Yadi? Nah, kenapa tidak menyala? Karena posisi baterai kalian terbalik. Seperti itu. Nah, jadi arus lampu ini harus benar-benar sesuai. Yang mana positif itu harus bertemu dengan positif, negatif harus bertemu dengan negatif. Oke, sampai sini kita telah mempelajari output dari lampu LED. Masih ada 2 alat yang akan kita pelajari. Untuk LED bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menguji coba dengan 3 atau 4 LED boleh diperkenankan. Oke, boleh kalian coba di rumah ingin merangkai 2 lampu, 3 lampu, 4 lampu. Kalau 10 lampu boleh gak kayak kira-kira? Boleh dong pastinya. Oke. Kakak mau tanya nih, untuk baterai itu kan ada 3. Tadi yang cocok itu yang mana dong? Oke, untuk baterai itu ada 3. Kita lebih cocok pakai yang mana? Kita lebih cocok pakai yang 9 volt ini. Karena kan tadi kalau 1 lampu hambatannya 1, kalau kita pakai 10 lampu, kira-kira 4 volt ini kok tidak? Tentunya tidak dong. Nah, tidak kuat. Jadi kita pakai yang 9 volt ini. Tapi setiap lampu kira-kira perlu hambatan nggak kayak Di? Tentunya perlu. Nah, jadi setiap kalian rangkai 1 baris lampu seperti ini, kalian harus menggunakan resistor. Kenapa? Jika tidak, lampunya akan rusak. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke komponen kedua, yaitu apa, Kak? Yaitu buzzer atau piezo di sini. Kita cari dulu buzzernya ya. Nah, komponen kedua ini buzzer. Buzzer itu sistemnya dia hampir sama dengan lampu. Kalau positif negatifnya terbalik, maka apa yang terjadi Kak Yadi kalau buzzer? Kalau misalkan sistemnya terbalik, positif sama negatifnya itu tidak akan menyala. Coba Kak dipraktikin dulu dong. Oke, kita coba ya. Kita coba ganti posisi lampu ini dengan posisi buzzer. Bentar, kita atur posisinya dulu ya. Nah, Kan terbalik dulu. oke. Kita coba apakah posisi terbalik positif negatif ini buzzernya bisa nyala atau tidak. Ini negatif. Nah, ini kita lawan ya. Negatif dengan positif. Berarti di baterai kita taruh di sini. Nah, positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, kita coba ya. Apakah masih nyala atau tidak? Oke, ternyata buzzer ini dia masih nyala, Kak. Nah, suara buzzernya kenapa seperti ini, Kak? Nah, karena yang di Tinkercad ini adalah buzzer pasif. Nah, kalau misalkan buzzer aktif itu, kalau misalkan terbalik itu nggak akan menyala. Ya, jadi ada 2 buzzer ya, buzzer aktif dan buzzer pasif. Kalau buzzer pasif ini dia masih menyala. Kalau buzzer aktif dia terbalik seperti ini, dia tidak bisa menyala kayak di. Jadi yang di Tinkercad ini hanya ada tersedia 1 buzzer, yaitu buzzer pasif. Nah, kayak di, gimana kira-kira kalau kita tanpa resistor masih aman nggak kayak di? Kalau tanpa resistor sepertinya aman nih Kak. Coba dulu deh. Oke, kita coba ya tanpa resistor ya. Apakah di buzzer ini masih nyala atau buzzer rusak? Sama seperti lampu tadi. Kalau tanpa resistor, resistor kan tadi dihubungkan dari huruf D ke huruf F. Berarti kita tarik aja langsung. Dari negatif ini ke langsung huruf F.
Nah, apakah masih nyala? Kita coba ya kayak dia. Wah, masih nyala. Namun dalam rangkaian asli, seharusnya buzzer ini ada perbedaan suara sedikit. Apa itu Kak perbedaannya? Nah, perbedaannya ketika buzzer dikasih hambatan resistor, buzzernya akan semakin kecil suaranya. Namun tanpa resistor, buzzer itu suaranya akan semakin besar kayak di. Oh, seperti itu. Berarti Ya. kalau misalkan buzzer itu dia mampu menampung daya besar ya Kak? Ya, mampu menampung daya besar dia. Bahkan kita langsung coba di baterai 9 volt ini. Oh, seperti itu. Oke, kira-kira kalau untuk motor DC apakah berlaku yang sama seperti buzzer? Ya, kalau misalkan untuk motor DC sepertinya iya Kak. Coba kita cek dulu. Oke, sekarang kita coba ya ke rangkaian motor DC. Kita ganti buzzernya. Kita langsung taruh di sini motor DC. Nah, di sini positif kita sesuaikan ya rangkaiannya. Positif langsung huruf F, negatif langsung di negatif. Nah, kita sesuaikan apakah bergerak atau tidak. Nah, motor DC bergerak dengan kecepatan 286 RPM. Oh, kalau buzzer tadi tidak ada perbedaan suara. Kalau motor DC ada ukuran kecepatannya kayak di. Coba dong Kak, kalau misalkan ditambahkan resistor itu akan berubah nggak nilainya? Oh ya, apakah seperti buzzer atau tidak? Kita tes ya. Ini nilai ukurnya 286 tanpa resistor. Kalau kita pakai dengan resistor, berapakah nilai ukuran dari RPM motor DC ini? Kita pakai yang tadi ya, yang sama dengan ukuran lampu LED. Nah, kita coba hubungkan resistor ini ke rangkaian huruf D dan F. Kita lihat berapa kecepatan pada motor DC-nya. Nah, ternyata ada perbedaan nih Kak Yadi. Kalau tanpa resistor tadi 286, berarti ratusan RPM-nya ya. Ya, kalau misalkan pakai resistor, Jadi 27 RPM. Wow, sangat pelan kayak dia. berarti cocoknya pakai apa nih? Pakai resistor apa tidak? Nah, tergantung penggunaan. Kita ingin menggunakan putaran cepat pada motor DC atau putaran lambat pada motor DC. Jika ingin menggunakan putaran lambat, maka kita perlukan resistor. Tapi jika kita perlukan putaran cepat, maka kita tinggal hapus resistornya, kita langsung hubungkan ke positif dan negatif bagiannya. Itu kayak di... Oke teman-teman, dari pembelajaran tadi kita telah mempelajari bagaimana cara menyalakan LED, bagaimana cara mengukur dari baterai, bagaimana cara menggunakan resistor atau tanpa menggunakan resistor pada komponen output. Oke teman-teman, nantikan konten selanjutnya dari Rautomation tentang komponen-komponen yang akan kita pelajari berikutnya. Jangan lupa kalian share, subscribe, komen, dan kalian tunggu konten berikutnya akan diupload. Sekian dari saya Amar dan teman saya. Oke, kami mohon pamit. Sekian.